teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang dianggotai oleh Nuri Azmi, Eljarinanda, Oktavitria, dan Lailatul Rahmah. Baik, di sini kami akan membahas tentang metabolisme vitamin B7 atau biotin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sumber dari vitamin B7 atau biotin. Jadi, vitamin B7 atau biotin merupakan salah satu jenis vitamin B yang larut dalam air dan memiliki fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Biotin mengubah makanan menjadi energi dan juga berperan penting dalam metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Selain itu juga, biotin juga penting bagi kesehatan kulit, rambut, dan juga kuku. Kekurangan dari biotin dapat menyebabkan rambut rontok, kulit kering, dan juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem saraf. Baik, selanjutnya adalah sumber-sumber vitamin B7 atau biotin. Vitamin B7 atau biotin dapat kita peroleh dari berbagai sumber makanan. Contohnya seperti pada telur, terutama di bagian kuningnya. Kemudian pada kacang-kacangan seperti kacang almond, kemudian pada biji-bijian seperti biji bunga matahari, pada sayur-sayuran seperti pada sayur bayam, brokoli, dan juga pada buah-buahan seperti buah alpukat, pisang, dan juga bisa kita peroleh dari daging seperti pada bagian hati dan juga ginjal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peranan vitamin B7. Yang pertama, metabolisme nutrisi, yaitu dapat membantu mengubah makanan menjadi energi dengan mendukung aktivitas enzim yang dapat memecah nutrisi utama. Selanjutnya yaitu untuk kesehatan rambut, kulit, dan kuku. Karena jika kekurangan biotin dapat menyebabkan rambut rontok, kulit ruam, dan kuku pecah. Selanjutnya yaitu fungsi sistem saraf, dapat membantu dalam menjaga kesehatan otak. Yang keempat yaitu ada sintesis DNA dan RNA. Biotin berperan dalam sintesis asam nukleat yang penting untuk pertumbuhan dan pembelahan sel. Selanjutnya ada produksi glukosa, dapat membantu dalam proses glukogenesis, yaitu produksi glukosa dari sumber non-karbohidrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang absorpsi. Vitamin B7 diserap di usus halus, terutama melalui transporter sodium dependent vitamin transporter atau SMPT di membran enterosit. Nah, proses ini bergantung pada natrium atau sodium, yaitu untuk memindahkan vitamin dan nutrisi dari lumen usus ke dalam sel-sel usus. Nah, ketika natrium diangkut ke dalam sel, ini menciptakan vitamin dan nutrisi lain untuk bergerak melawan keladian konsentrasi. Nah, nutrisi yang telah ditransportasi ke dalam sel usus disimpan atau diteruskan ke dalam aliran darah. Setelah nutrisi diserap, mereka akan memasuki kapiler darah di dinding usus. Nah, ini adalah tempat di mana nutrisi tubuh. Nah, ini adalah tempat di mana nutrisi dapat didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Nutrisi yang terangkut dalam darah kemudian didistribusikan ke sel-sel tubuh yang membutuhkan untuk mendukung berbagai fungsi biologis. Nah, struktur khusus seperti mikrofilin tersebut itu dapat memperluas permukaan untuk memaksimalkan penyerapan. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme efektivitas vitamin B7 atau biotin. Yang pertama sebagai kofaktor enzim. Biotin berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim karboksilase yang berperan dalam gluconeogenesis, yaitu produksi glukosa dari senyawa non-karbohidrat, sintesis asam lemak, yaitu membantu pembentukan asam lemak baru. Katabolisme asam amino, yaitu mendukung metabolisme asam amino rantai bercabang. Yang kedua, regulasi ekspresi gen. Biotin memengaruhi ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme glukosa, lemak, dan protein.
Yang ketiga, stabilisasi DNA dan RNA. Berperan dalam modifikasi histon yang membantu menjaga stabilitas kromatin untuk sintesis DNA dan RNA. Yang keempat, produksi energi seluler. Membantu enzim dalam siklus Krebs untuk memproduksi energi dalam bentuk ATP. Yang kelima, pemeliharaan integritas. Struktur kulit, rambut, dan kuku memengaruhi produksi keratin, protein utama dalam rambut, kulit, dan kuku, sehingga mencegah kerusakan struktur tersebut. Yang keenam, berperan dalam imunitas dan fungsi neurologis, mendukung produksi neurotransmitter dan imunitas melalui regulasi enzim yang relevan dalam sistem saraf dan sistem kekebalan tubuh. Jadi, efektivitas biotin optimal jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup melalui makanan atau suplemen, terutama bagi individu dengan kekurangan nutrisi. Ada pula dampak kekurangan dari vitamin B7 atau biotin ini. Yang pertama itu ada rambut rontok, yang kedua ada kulit kering bersisik atau muncul ruam merah, yang ketiga ada gangguan sistem saraf seperti kelemahan otot, depresi, kebingungan mental, atau gangguan kognitif, bahkan sampai kesemutan di tangan dan di kaki. Yang keempat itu ada kuku rapuh dan mudah patah. Yang kelima ada gangguan metabolisme. Yang keenam ada gangguan masalah pada bayi seperti otot lemah, keterlambatan perkembangan, dan kejang-kejang. Yang ketujuh ada mata kering. Yang kedelapan ada ruam merah di sekitaran mata, hidung, dan mulut. Dan yang kesembilan itu ada penurunan imunitas atau imun pada tubuh kita. Ada pula dampak dari kelebihannya vitamin B7 atau biotin ini. Yang pertama itu gangguan pada sistem pencernaan. Yang kedua ada gangguan pada sistem hormon. Yang ketiga itu ada munculnya jerawat di daerah sekitar wajah terutama dan di bagian tubuh. Yang keempat itu ada resiko stres pada ginjal jika kadar biotin dalam tubuh itu sangat tinggi dan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kelima itu ada mengganggu aktivitas obat tertentu seperti obat tiroid. Selanjutnya kita akan membahas penyakit akibat defisiensi vitamin B7 atau biotin. Yang pertama, defisiensi biotinidase, yaitu penyakit genetik yang menyebabkan tubuh tidak dapat mendaur ulang biotin. Gejalanya seperti kejang, hipotonia, gangguan perkembangan, dan masalah kulit seperti dermatitis. Yang kedua, multiple karboksilase defisiensi atau MCD, yaitu kelainan metabolik akibat gangguan aktivitas enzim karboksilase yang membutuhkan biotin. Gejalanya seperti osidosis metabolik, ruam kulit, muntah, dan gangguan neurologis. Yang ketiga, dermatitis seboroid, yaitu kulit bersisik dan kemerahan, sering terjadi di wajah atau kulit kepala. Yang keempat, alopecia, yaitu rambut rontok parah akibat gangguan metabolisme keratin. Yang kelima, neuropati perifer, yaitu kerusakan saraf yang menyebabkan kesemutan, nyeri, atau mati rasa di ekstremitas. Yang keenam, hipotonia dan keterlambatan perkembangan, terutama pada bayi. Kekurangan biotin dapat mempengaruhi tonus otot dan perkembangan saraf. Yang ketujuh, konjungtivitis kronis, yaitu peradangan pada selaput mata yang sering disertai infeksi bakteri. Yang kedelapan, asidosis laktat, yaitu akumulasi asam laktat dalam tubuh akibat gangguan metabolisme energi. Jadi kesimpulannya adalah vitamin B7 atau biotin adalah vitamin penting yang berperan dalam metabolisme energi, kesehatan rambut, kulit, dan sistem saraf. Sumbernya meliputi telur, kacang-kacangan, hati, dan biji-bijian. Kekurangannya dapat menyebabkan rambut rontok, kulit kering, kelelahan, dan penyakit metabolik. Sementara kelebihan jarang terjadi karena sifatnya larut air. Biotin bekerja sebagai kofaktor enzim untuk metabolisme dan sintesis keratin. Asupan seimbang melalui makanan cukup untuk memenuhi kebutuhan harian, kecuali pada kondisi medis tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.